Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang sosok yang dulu sangat dicintai, sekarang menjadi sosok yang sangat dibenci dan ditakuti. Siapakah sosok itu? Mari kita mulai ceritanya. Di antara dua gunung yang tinggi menjulang, matahari mulai memanjat naik, mengusir kabut yang sebelumnya bergerombol. Sang surya dengan cahaya merahnya mulai mengambil alih kuasa di langit. Langit yang sebelumnya menjadi panggung bagi bulan dan para bintang menggiringnya beserta malam yang hitam pekat, kini berubah menjadi terang. Sejumlah gumpalan awan menghampar menyapa bumi dan semua penghuninya. Tidak mau kalah mewartakan kehadirannya, para burung berlalu lalang beterbangan menyambut matahari yang kembali menampilkan kegagahannya. Jerit mereka yang lantang terdengar hingga sudut-sudut lereng gunung. Beberapa dari mereka turun ke sawah, memakan bulir-bulir padi. Bentangan sawah yang menghijau membuat mata segar memandangnya. Sawah yang dulunya adalah hutan, kini menjadi lahan pertanian yang sangat subur. Di sebelah barat sawah terdapat sungai yang mengalir deras. Sungai itulah yang difungsikan oleh para warga untuk mengairi sawah. Ada pula yang memancing di sungai itu karena memang masih banyak ikannya. Bergeser ke barat lagi, ada sebuah jalan yang cukup lebar, di mana jalan itu adalah jalan utama menuju desa Wonojati. Di beberapa bagian jalan terdapat lubang yang cukup dalam. Entah kenapa, pemerintah pusat tidak mau memperbaikinya. Bila terus menyusuri jalan ke arah selatan, maka akan bertemu gapura batas desa. Lurus lagi maka akan dijumpai pemukiman warga. Tepat di samping kebun pisang, seorang wanita muda sedang sibuk menyapu halaman rumahnya. Sapu lidi yang ia genggam terus bergerak membersihkan daun-daun kering hingga terkumpul dan kemudian ia buang ke tong sampah. Selesai menyapu, ia duduk di emperan teras di belakang warung kopi yang memang letaknya ada di depan teras rumah. Selesai juga, pagi ini banyak sekali sampahnya. Wanita itu nampak lelah, terlihat dari hembusan nafasnya yang tak beraturan. Setelah beristirahat sebentar, ia masuk ke dalam rumah menyiapkan jamu dagangannya yang akan ia jual. Lasmi menata botol-botol jamu itu lalu meletakkannya di gerobak dorong kecil miliknya. Lasmi sebenarnya cukup repot menangani semua urusan rumah dan dagangannya. Maklum, ia tinggal sendiri. Suami bekerja menjadi supir truk yang jarang pulang. Jadi ia begitu sibuk dengan urusan rumah. Belum lagi saat sore, ia harus mempersiapkan warung kopinya. Jika suaminya sedang di rumah, ia tak akan sesibuk ini. Wanita yang dijuluki Bunga Desa, walaupun sudah bersuami itu, dikejutkan oleh seseorang lelaki parubaya yang tiba-tiba mendatangi rumahnya. Loh, Pak Yanto kok pagi-pagi sudah ke rumah? Jamunya masih tak buat, belum jadi, mungkin sebentar lagi, kata Lasmi. Lasmi sendiri pun sebenarnya kurang nyaman dengan sikap Pak Kades Yanto akhir-akhir ini. Lelaki tua itu beberapa kali menggodanya. Tidak disangkanya, orang itu malah datang ke rumah saat pagi sekali. Oh, ini loh Cak Ayu, tak bawain nasi liwet buat sarapan. Pak Yanto memberikan bungkusan nasi liwet disertai dengan senyum dan tatapan mata penuh gairah. Terima kasih Pak, repot-repot sekali sampai bawain saya sarapan. Wong itu tadi saya habis sarapan di warung pojokan situ. Terus saya beli lagi, tak bungkus, mau tak makan di rumah.
Pulangnya lewat depan rumah kamu. Jadi keingat, belum sarapan juga toh. Pak Yanto memberikan sebuah alasan klasik. Padahal itu sudah direncanakannya agar bisa ketemu dengan Lasmi. Kebetulan Lasmi belum sarapan, terima kasih. Tapi besok-besok sepertinya nggak perlu ngerepotin. Kalau gitu ini aku makan dulu ya Pak, sekalian mau nyiapin dagangan. Jawab Lasmi secara halus. Ia bermaksud mengusir Pak Kades yang membuatnya kurang nyaman itu. Matanya yang terus jelalatan bagaikan anjing liar yang kelaparan membuatnya risih. Ah, tidak apa-apa. Ya sudah, saya pulang dulu ya Cak Ayu. Iya Pak. Pak Kades masih sempat-sempatnya memperhatikan Lasmi dari ujung rambut sampai ujung kaki sebelum meninggalkan rumah kembang desa. Baginya Lasmi adalah wanita yang sangat menggugah gairah jiwanya. Lasmi hanya nyengir. Tatap matanya yang liar membuatnya seakan daging mentah yang siap dilahap kapan saja. Lasmi, kamu selalu bikin nafsuku naik. Kalau aku bisa mendapat kamu, aku akan segera ceraikan istriku. Aku tak peduli dengan suamimu yang cuma sopir itu. Duit aja pas-pasan. Mana bisa bahagia dengan duit segitu. Pokoknya aku harus menikahimu. Kata Pak Yanto dalam hati. Kepalanya menggeleng-geleng sambil tersenyum lebar. Nampaknya wajah dan tubuh Lasmi terus terngiang-ngiang di benaknya. Ia pun terus melangkahkan kakinya menuju rumah. Aduh Nduk, ayo tenan ku itu. Sementara Lasmi setelah selesai sarapan dengan nasi liwet bawaan Pak Yanto, ia lantas menyiapkan jamu dan segera menjajakannya. Penikmat jamu Lasmi tidak hanya ibu-ibu dan bapak-bapak saja, tapi juga semua tingkatan umur. Bahkan yang sudah menjadi kakek pun terkadang juga ikut beli. Wah, Lasmi ku loh, makin lama makin cantik yo. Pantatnya mentul-mentul. Kalau aku masih muda, udah aku nikahi dia. Kata seorang kakek-kakek yang duduk di pos ronda. Ya ampun mbah, kamu itu sudah tua bangka. Gigi juga sudah nggak ada kok. Gak usah macem-macem, nanti malah patah punggungmu. Ibadah aja, orang sudah loyo juga. Mulutmu itu loh ngeremehin. Istriku umurnya udah 50 tahun. Kalau bisa tak tuker gitu ya, aku bisa dapat yang umuran 25 tahun. Wah, parah iki Simbah. Kata yang seorang lagi sembari tertawa lebar. Semua orang yang nongkrong di pos ronda juga tertawa. Bagaimana bisa kakek peot tua itu ingin wanita yang lebih muda, sementara dia sendiri saja sudah kepayahan jalan. Jalan beberapa meter saja sudah ngos-ngosan kok. Hari semakin siang, Lasmi terus menjajakan jamunya keliling desa. Sampai di dekat pertigaan ia bertemu dengan pemuda yang selalu membuatnya gugup. Ia adalah Joko, seorang buruh pabrik yang hanya tinggal sendiri setelah ditinggal mati kedua orang tuanya. Sangat kebetulan sekali, Lasmi yang memang ingin lewat di depan rumah Joko, malah ketemu orangnya di jalan. Lasmi, sapa Joko ramah. Joko, kamu dari mana? Tanya Lasmi dengan senyum menggoda. Oh, ini aku dari bengkel, motorku tadi pagi gak mau hidup. Jawab Joko, ia lantas melirik gerobak dorong milik Lasmi. Ia melihat kalau jamu perempuan cantik itu sedang laris hari ini. Terlihat dari beberapa botolnya yang kosong. Wah, hari ini sepertinya kamu laris sekali. Joko tersenyum. Iya, hari ini tumben banyak banget yang beli. Baru jam segini udah mau habis. Kamu kok gak masuk kerja? Bolos ya? Aku dapat jadwal malam kemarin, jadi ya sekarang libur. Laki-laki Joko memperlihatkan senyumannya. Senyuman yang selalu ia ingat bentuknya. Senyum yang selalu ia dambakan bisa ia lihat setiap hari. Jika sudah bertemu dengan Joko, Lasmi lupa dengan suaminya. Dan kali ini Joko mendekat ke arah Lasmi hingga pada jarak yang amat dekat. Joko juga salah satu dari sekian banyak orang yang menaruh hati pada Lasmi. Oh begitu, aku kira kamu bolos. Ya sudah, aku mau jalan dulu. Lasmi gugup diajak ngobrol dengan Joko dengan jarak yang amat dekat.
Karena sudah tidak bisa menahan rasa malu dan gugupnya, Lasmi berpamitan pada Joko. "Hati-hati ya Lasmi," ucap Joko. Pandangan matanya terus menggerayangi wajah Lasmi. Sorot mata tajam Joko terus menusuk mata Lasmi hingga tembus ke hati. "Iya," jawab Lasmi sambil sedikit menundukkan kepalanya karena malu. Jantungnya terasa berdetak lebih cepat. Lasmi melangkahkan kakinya, menjauhi Joko dengan segala senyum manisnya. Di sepanjang jalan tak henti-hentinya, Lasmi tersenyum, mengingat wajah tampan milik Joko. "Andai saja Joko yang jadi suamiku, pasti aku senang sekali," gumam Lasmi. Hatinya sangat terbunga-bunga. Ia menjadi lebih semangat dalam jualan. Sang waktu terus bergerak menapaki takdir. Malam yang gelap, malam yang hitam kembali membungkus desa. Suara jangkrik terus menggema di sana-sini. Hawa dingin membuat beberapa warga desa memilih untuk berlindung di balik sarung atau selimut di rumahnya. Yang sebagian lagi pilih nongkrong di warung kopi. "Bu, aku mau ngopi-ngopi dulu di warung," kata Pak Kades pada istrinya. "Ngopi di rumah aja Pak, masa tiap hari ngopi di warung terus sih?" Istri Pak Kades menunjukkan wajah sebalnya. Tangannya ia silangkan di depan dada. "Ya nggak apa-apa kan Bu, sambil ngobrol sama yang lain. Sudah, aku pergi dulu." Pak Kades pun berlalu. "Iya, dasar, ngopi di warung kok hampir tiap hari. Apa sih enaknya? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Cuma ngobrol nggak jelas." Sebenarnya ada yang mengganjal di hati Bu Surti. Adalah gosip yang beredar dari ibu-ibu desa yang mengatakan kalau Pak Kades itu punya demenan baru. Si Lasmi tukang jamu. Kalau kabar itu benar, maka rumah tangganya dalam posisi terancam. "Ada apa sih Bu? Kok sebel gitu?" tanya anak perempuan Bu Surti. "Bapakmu itu loh Nduk, sukanya ke warung kopinya Mbak Lasmi itu loh, pemborosan," jawab Bu Surti yang masih dengan nada sebalnya. "Walah, iya tuh bapak pemborosan. Udah kamu belajar lagi sana?" "Iya." Gadis itu pun kembali berlalu ke kamarnya. Jika pagi hingga siang Lasmi jualan jamu, malam harinya perempuan yang sudah memikat banyak hati laki-laki itu membuka warung kopinya. Berbagai macam makanan kecil juga ia sediakan di warungnya. Sebenarnya kopi buatannya rasanya biasa saja. Tapi karena pemilik warung cantik luar biasa, maka warungnya juga laris luar biasa. Malam ini Joko duduk di warung dekat dengan Lasmi, membuat jantung Lasmi terus berdegup kencang. Sesekali mereka berdua bercanda kecil di tengah sibuknya Lasmi melayani pelanggannya. Di antara pengunjung warung ada beberapa orang yang iri dengan kedekatan mereka, terutama Pak Kades. Semenjak datang di warung, mata Pak Kades terus melihat lekuk tubuh Lasmi yang begitu indah dipandang. Sedangkan Lasmi sendiri malah menjadi risih. Ia lebih pilih kehilangan pelanggan yang satu ini daripada punya pelanggan yang membuat jijik jika ada di dekatnya. Duduk di samping Pak Kades, Pak Arif terus memperhatikan Pak Kades. Ia merasa Kades yang satu ini selalu mengamati Lasmi. Dasar orang tua, mana mau Lasmi sama dia. Sudah tua, wajahnya pun begitu. Yang bagus hanya jabatannya saja. Celah Pak Arif dalam hati. "Pak Kades, sampean ngebet banget sama si Lasmi yo." Celetuk Pak Arif datar. Arif adalah seorang petani kaya raya di desa. Bahkan kekayaannya jauh melebihi Pak Kades. "Kau juga?" tanya Pak Kades. Wajahnya menunjukkan ketidaksukaan. "Tentu saja tidak. Lah untuk apa? Istri saya 2 kok, cantik-cantik lagi. Lagi pula aku tidak tertarik dengan Lasmi Pak." Pak Arif kembali menyeruput kopinya. Kemudian ia tersenyum remeh. "Aku tidak suka ada orang lain mendekatinya," tegas Pak Kades. Tatapan mata Pak Kades begitu tajam. Tapi Pak Arif hanya tersenyum-senyum saja. "Sampean ini kan sudah punya istri, kurang cantik ya? Kalah montok dari Lasmi. Ya gimana ya? Kalau dibandingkan dengan istri sampean yo jauh.
Ya silahkan kalau mau dengan Lasmi. Tapi kalau nanti dihajar sama suaminya yo, tanggung sendiri. Sungguh kurang ajar sekali kata-katanya. Pak Arif lantas berdiri dan mengakhiri obrolan singkatnya. Setelah membayar jajanan itu, ia pun beranjak pulang. Pak Kades pontang-panting menahan amarahnya. Duluan Cok, kata Pak Arif. Siap Pak, hati-hati. Sebelum meninggalkan warung, terbesit ide untuk menggoda Pak Kades agar semakin panas hatinya. Pak Arif menepuk bahu Pak Kades, lalu berkata setengah berbisik, "Tuh, saingan Bapak, sampean pasti kalah." Senyum ejekan ia perlihatkan di depan pimpinan desa itu. "Pergi sana, bikin emosi saja bisanya. Kalau saja nggak ada orang, sudah tak hajar mukamu." Pak Lurah berkata setengah membentak. Ia makin tidak suka dengan ucapan petani kaya itu. Pak Arif ketawa sambil melangkahkan kakinya keluar dari warung Lasmi. Rembulan terus memanjat naik. Malam hampir menggapai puncaknya. Pengunjung warung sedikit demi sedikit mulai beranjak pulang. Tinggal satu orang yang tersisa, Joko. "Kok kamu belum pulang? Aku mau tutup loh Joko," kata Lasmi sembari merapikan warungnya. "Ini juga mau pulang sebentar lagi." Joko kemudian ikut menyibukkan diri membantu Lasmi mengurus perabotan warung. Ngapain? Nggak usah, aku bisa sendiri," cegah Lasmi. Sebuah wajan yang dipegang Joko ia rebut agar Joko tidak membantunya. "Tidak apa-apalah, sini aku bantu mencuci. Kamu urus yang lain aja." Wajan besar itu kembali berpindah ke tangan Joko. "Ya udah deh, aku bersihin yang lain." Lasmi akhirnya mengalah. Satu persatu perabotan dibersihkan dan dirapikan. Sampai akhirnya semuanya selesai. "Nah, jadi cepet kan selesainya? Coba tadi kalau sendirian, mau berapa lama?" "Iya, makasih ya udah dibantu." "Sama-sama, aku seneng kok bisa bantu kamu." Lasmi pun tersipu malu. "Aku pulang dulu ya." Joko akhirnya berpamitan. "Iya, hati-hati." Senyum manis kembali menghiasi wajah Lasmi. Malam itu terasa sangat indah bagi Lasmi. Ia bisa terus berdekatan dengan pria idamannya. Untaian bunga sedang menempel di hatinya kali ini. Senang dan bahagia, itulah yang dirasakan. Berbaring di atas kasur yang biasa ia gunakan bergumul dengan suaminya, kini ia gunakan untuk membayangkan Joko, pemuda tampan yang sudah mencuri hatinya. Sejatinya Lasmi tidak terlalu cinta dengan suaminya. Ia menikah dengan suaminya karena dijodohkan oleh orang tuanya. Laki-laki yang ia cintai adalah Joko. Sudah lama sekali perasaan itu ia pendam. Lasmi malu untuk mengungkapkannya. Tentu saja, karena ia seorang perempuan. Sama dengan Joko, buruh pabrik itu juga jatuh hati pada Lasmi. Hanya saja dulu ia belum bekerja. Jadi ia malu untuk mengungkapkannya. Kini sepertinya apa yang diangankan akan tercapai. Tetapi ada sebuah tembok besar yang menghalangi. Status menikah adalah tembok besar itu. Lasmi merasa sulit untuk melompatinya, mencintai pria lain selain suaminya sendiri. Malam yang semakin larut mengantarkan Lasmi memasuki gerbang mimpi. Di mimpinya ia berada di taman bunga dengan memakai gaun berwarna putih. Bunga bermacam-macam warna ada di sekitarnya. Di depannya sesosok lelaki yang sangat ia kenal tersenyum lembut padanya. Entah mengapa Lasmi tiba-tiba langsung memeluk tubuh lelaki itu. Lelaki yang selama ini ia panggil Joko. Pagi menjelang, suara ayam jantan yang saling bersaut-sautan mampu membangunkan orang-orang yang terlelap tidur. Pagi ini agak sedikit berbeda dari biasanya. Kabut turun begitu tebal menyelimuti desa. Jarak pandang jadi sangat terbatas. Ini terjadi karena semalam hujan turun dengan lebatnya. Lasmi membuka jendela rumahnya. Ia begitu heran. Kabut turun sangat tebal. Wah, tebal sekali kabutnya. Lasmi takjub melihat pemandangan itu. Seumur-umur baru kali ini ia lihat kabut yang begitu tebal.
Di samping rumah, tepat di depan jendela, bunga mawar tumbuh subur. Lasmi menyiraminya pada pagi dan sore secara rutin. Tak heran jika bunga itu tumbuh subur. Ia pandangi bunga itu dengan seksama. Sekilas bunga mawar itu mirip dengan perasaan yang ada di hatinya saat ini. Berbunga-bunga, mekar indah. Lasmi benar-benar jatuh cinta pada Joko, pemuda tampan yang ingin ia jadikan suami. Terdengar suara pintu diketuk. Lasmi pun segera menuju pintu depan rumahnya. Jangan-jangan Pak Kades lagi. Mau apa sih? Malas sekali aku dengan dia. Suka godain gak jelas. Gerutu Lasmi. Begitu pintu dibuka, yang nampak adalah Hadi, suaminya yang baru pulang. Mas Hadi? Halo sayang, kata Hadi sambil tersenyum. Akhirnya pulang. Yuk sini. Lasmi mengajak suaminya duduk. Haus, bikinin teh dong sayang. Oh iya lupa, sebentar ya. Ia pun lantas berlalu ke dapur untuk membuatkan minuman suaminya. Segelas teh hangat langsung ia teguk habis. Gimana mas kerjaan, lancar kan? Tanya Lasmi yang menyandarkan kepala di dada suaminya. Lancar kok, berkah doa kamu juga kan? Lasmi mengangguk-angguk. Mas, masih haus enggak? Lasmi menggigit bibir bawahnya. Raut wajahnya tampak sangat menggoda. Suaminya pun tersenyum karena tahu maksud istrinya. Masih haus sekali, jawab suaminya. Yang dimaksud haus di sini adalah bukan haus yang sebenarnya, tetapi haus belayan istri. Ayo, mumpung masih pagi, hawanya dingin. Lasmi kemudian memasuki kamar dan disusul oleh suaminya. Hari ini Lasmi tidak jualan jamu. Ia lebih memilih melayani suaminya yang baru saja pulang. Hingga beranjak sore ia baru keluar kamar menyiapkan barang dagangan warung kopinya, dibantu suaminya. Pekerjaannya menjadi lebih cepat. Malam hadir lagi dengan warna hitam yang sama, namun kali ini lebih terang karena bulan sedang purnama. Warung kopi Lasmi, begitulah tulisan yang ada di depan warung Lasmi. Begitu warung dibuka, pembeli langsung datang berebut kursi. Tapi kali ini mereka sedikit kecewa. Suami Lasmi pulang. Ya elah, ada pengawalnya, celetuk salah seorang pelanggan. Wah iya, jadi tidak leluasa godain dia ya. Begitulah obrolan-obrolan para pembeli kopi. Sejenak suara tawa memenuhi warung. Lasmi dan suaminya senang. Banyak pembeli dan tampaknya mereka senang sekali ngopi di warung. Malam makin banyak pengunjung, hingga akhirnya warung tutup karena sudah larut. Setelah beberes, suami istri itu pun naik ke kasur istirahat. Sayang, warung kamu ramai, setiap hari juga begitu. Iya mas, syukurlah tiap hari selalu ada yang datang. Tapi gak ada yang godain kamu kan, istriku yang cantik. Mas apaan deh, gak ada kok. Kalaupun ada ya paling tak tanggapin biasa aja. Jangan kecantol sama yang lain loh, awas. Enggak lah mas, ada-ada aja kamu ini. Lasmi berbohong kali ini. Maaf, aku bohongin kamu mas, kata Lasmi dalam hati. Benar, iya benar. Jangan-jangan kamu mau lagi digodain sama Mbah Joyo. Hayo ngaku. Hadi melingkari tangannya di perut Lasmi. Ya ampun mas, Mbah Joyo itu kan udah gak punya gigi. Masa iya masih mau sama perempuan sih? Ada-ada aja. Ya siapa tahu aja. Ish, apa deh? Obrolan mereka terus berlanjut hingga mereka terlelap. Pagi pun datang. Sayang, bangun, mas mau berangkat nih. Hadi membangunkan istrinya. Lasmi terlihat masih malas untuk bangun. Ia masih ingin bermalas-malasan. Mau kemana sih? Mas mau berangkat. Maaf ya, di rumah cuma sebentar. Teman mas ada yang gak masuk soalnya, jadi harus ada yang gantiin. Ah, baru aja sehari. Gimana sih bos kamu mas? Mbok yo yang gantiin yang lain aja. Lasmi sebal mendengar perkataan suaminya. Baru sehari sudah mau pergi lagi. Gak ada yang mau, ya gimana lagi? Ayo bangun dulu.
Lasmi akhirnya bangun dan menyiapkan sarapan dan bekal untuk suaminya. Tepat jam 6:30 Lasmi ditinggal lagi oleh suaminya. Sebenarnya ada perasaan senang saat suaminya pergi. Itu berarti dia bisa berduaan dan bermadu kasih dengan selingkuhannya. Hati-hati mas. Iya, kamu yang baik ya di rumah. Lasmi mengangguk. Hadi kemudian mengecup kening istrinya. Tak lama kemudian ia berangkat. Gak apa-apa ditinggal lagi, kan ada Joko. Lasmi senang karena malah bisa berdekatan lagi dengan Joko. Hari ini Lasmi kembali berjualan jamu sampai siang. Malamnya seperti biasa, menjajakan hidangan khas warung kopi. Malam yang semakin menggelayut mengantarkan para pembelinya untuk pulang, kecuali Joko. Ia kembali membantu Lasmi merapikan warungnya. Setelah selesai mereka mengobrol. Cantik, lirih kata Joko. Apa tadi? Kamu bilang apa? Cantik. Siapa? Kamulah Lasmi, siapa lagi? Lasmi hanya bisa tersenyum malu. Baru kali ini Joko bilang cantik padanya. Joko tiba-tiba memegang kedua tangan Lasmi. Lasmi, aku mencintaimu sudah lama. Lasmi hanya menunduk, tak berani menatap wajah tampan Joko. Aku mencintaimu Lasmi. Tapi kan aku sudah menikah mas, kata Lasmi pelan. Aku tahu, tapi aku juga tahu kalau kamu juga cinta sama aku kan. Lasmi tidak bisa menjawab. Ia bingung harus menjawab apa. Ia adalah istri orang, tapi dalam hatinya ia sangat mencintai Joko. Lasmi. Joko kembali bicara. Iya, aku cinta kamu. Jawab Lasmi pelan, nyaris tak terdengar. Joko pun tersenyum. Ia senang cintanya ternyata tak bertepuk sebelah tangan. Suamiku bagaimana mas? Tenang, asalkan dia tidak tahu, tidak apa-apa. Joko menenangkan Lasmi yang masih takut akan hubungan gelap ini. Joko lantas mengangkat dagu Lasmi, kemudian mencium bibirnya. Lasmi kaget, bingung, tapi senang. Mereka saling pandang, hingga akhirnya entah siapa yang memulai. Mereka sudah berada di kamar, melakukan hubungan layaknya suami istri. Malam telah lewat, pagi datang menggantikan. Sebelum subuh Joko berpamitan pada Lasmi. Ia lalu keluar melalui pintu belakang agar tidak ketahuan oleh warga. Waktu terus bergulir, cinta terlarang itu terus menguat. Hubungan mereka semakin rapat. Hampir tiap hari Joko menginap di rumah Lasmi. Hingga suatu hari Lasmi mengalami muntah-muntah. Kebetulan tetangganya yang bernama Mbok Dasem melihat Lasmi yang muntah di depan rumah saat menyapu halaman. Dok, masuk angin. Iya kayaknya Mbok. Mbok Dasem memperhatikan Lasmi dengan seksama. Ia melihat ada yang berbeda dengan gadis cantik di hadapannya itu. Kamu kayaknya hamil, Dok. Masa sih, Mbok? Lasmi sedikit terkejut. Iya, aku kan sudah pengalaman. Anakku saja ada 4. Coba bawa ke dokter, biar diperiksa. Mbok Dasem memberi saran. Iya, Mbok, nanti aku tak ke dokter. Ya udah, istirahat dulu. Aku tak pulang dulu, Yondo. Iya, Mbok, makasih ya, Mbok. Iya. Lasmi langsung berpikir, kira-kira kalau dia benar hamil, lantas siapa bapak dari anak ini? Suaminya atau malah si Joko, selingkuhannya? Walaupun suaminya jarang pulang, tapi tiap kali pulang pasti minta jatah padanya. Sedangkan Joko, dia sangat sering tidur dengannya. Dan tentu pastinya meminta jatah seperti suaminya. Mungkin Joko yang sudah menghamiliku, kan aku seringnya tidur sama dia. Lasmi pun senyum-senyum sendiri. Ia sangat senang jika jabang bayi yang dikandungnya itu adalah hasil dari benih lelaki yang benar-benar ia cintai selama ini. Hari itu juga ia ke dokter dan ternyata benar kata Mbok Dasem. Lasmi hamil. Ia lalu pergi ke wartel untuk menghubungi suaminya, memberikan kabar gembira. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Joko. Kebetulan ia baru saja pulang kerja.
Dari kejauhan Joko sudah melihat Lasmi, seorang perempuan yang sudah ia kenal dan hafal luar dalam, bahkan sampai lipatan tubuh yang paling dalam sekalipun. "Sayang, aku hamil loh. Aku baru saja dari dokter. Pagi tadi aku mual-mual, terus kata Mbok Darsem, aku ini hamil. Pas aku periksa ke dokter, ternyata beneran hamil." Wajah Lasmi nampak sumringah. "Wah, benarkah?" kata Joko dengan raut muka yang tak kalah bahagianya. "Iya, dan aku yakin ini anak kamu. Kan kamu yang sering tidur sama aku. Mana tiap malam minta jatah lagi." Lasmi terus tersenyum. "Aku senang kalau itu adalah anakku. Mulai sekarang kamu gak usah jual jamu lagi dulu. Atau kalau mau jualan ya di rumah saja. Kalau kecapean nanti malah bahaya." "Iya, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya." Mulai hari itu Joko makin sering menginap di rumah Lasmi, tentu saja tanpa sepengetahuan orang. Hingga akhirnya 3 bulan kemudian terjadi peristiwa besar di malam hari. Sesosok makhluk pendek, hitam, berbulu dan bermata merah menyala masuk ke dalam rumah Lasmi. Makhluk itu adalah Pak Arif yang sedang menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan janin bayi sebagai tumbal pesugihan. Saat meraba perut Lasmi, wanita cantik itu terbangun dan kemudian mencerit, "Tolong, pergi sana, tolong!" Lasmi sangat ketakutan, wajahnya langsung memucat. Joko pun ikut terbangun. Ia terkejut dengan apa yang dihadapannya. Joko langsung melayangkan pukulan, tapi sayang, makhluk itu tahan pukul rupanya. Dengan sekali tebas, perut Lasmi jebol hingga terlihat janin bayinya. Makhluk itu menggunakan kuku tajamnya untuk merobek perut mangsanya. Janin bayi diambil dan Joko juga dibunuh dengan cara digigit lehernya. Keesokan harinya, Hadi pulang dari kota. Ia sangat terkejut. Di balik pribadinya, istrinya mati dengan cara mengenaskan. Terlebih lagi, di sampingnya ada lelaki yang kelihatannya tidur bersama Lasmi. Hadi merasa dikhianati selama ini. Dan yang lebih mengejutkan, wajah Lasmi berubah menjadi keriput layaknya orang tua. Walaupun masih bisa dikenali, ini adalah imbas dari korban tumbal pesugihan. Tanpa menunggu lama, ia lantas meminta pertolongan tetangga. Upacara pemakaman dilakukan saat itu juga dibantu para warga. "Kasihan yo si Hadi, sudah istrinya selingkuh, sekarang ditinggal selamanya," kata seorang ibu-ibu. "Iya ya, si Joko juga tak tahu diri. Perempuan sudah nikah kok malah diajak selingkuh," timpal yang lain. "Ih, paling juga si Lasmi itu yang kegatelan." Yang lain lagi menambahi. Hadi yang terpukul akhirnya memilih mengosongkan rumahnya. Ia pindah ke kota. Rumah yang selama ini ia tempati dikosongkan. Hadi bahkan sempat stres saat mengetahui keluarga kecilnya yang baru ia bina beberapa bulan sudah kandas. Yang membuatnya sangat sedih adalah kisah perselingkuhan istrinya dengan Joko, yang belakangan ini diketahui kalau Joko adalah laki-laki yang sangat dicintai istrinya, bahkan sebelum ia dinikahi. Sungguh miris, Lasmi yang selama ini ia sayangi, ia cintai dengan tulus, ternyata berkhianat. Entah apa yang ada di pikiran Lasmi. Kenapa ia begitu tega melakukan ini semua? Hadi tak habis pikir, apa yang membuat istrinya menjadi seperti itu. Sikap manis yang sering ia perlihatkan di depannya selama ini ternyata hanyalah semu, hanyalah tipu. Di belakang itu tersimpan wajah lain, wajah pengkhianat yang sangat membuat emosi naik ke titik puncak. Pandangan mata Hadi lurus ke arah barat. Di sana matahari bersiap pulang. Cahaya rona kemerahan berterbangan di langit. Senja yang menggantung, senja yang sangat indah di tengah-tengah kota. Tapi itu berkebalikan dengan warna hatinya yang jauh dari kata indah. Pilu dan menyedihkan
mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan suasana hati Hadi saat ini. Sejenak pandangannya beralih ke kiri. Di sanalah ada sebuah bangunan kosong yang sudah lama tidak dihuni. Lumut dan tanaman liar menjamah dinding hingga membuat warna dinding yang semula putih berubah menjadi hijau kusam. Rumput ilalang yang mengelilinginya menjadikan tempat itu sedikit angker apabila dilihat sekilas. Dulunya tempat itu adalah gudang milik perusahaan tempat Hadi bekerja. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Entah karena apa, ia pun tak tahu. Karena sejak ia bekerja di perusahaan pakan ternak tersebut, bangunan itu ya memang sudah begitu keadaannya. Hadi kembali menatap ke arah barat. Matahari benar-benar akan pulang kali ini. Cahaya semburat merah lama-lama hilang, digantikan malam yang nampaknya sudah tak sabar, ingin segera menghiasi kota itu. Dari arah belakangnya, seseorang dengan sandal jepit dan topi yang dipakai terbalik berjalan menuju tempatnya. Di sini rupanya, pantas aku cari, di garasi kok tidak ada. Hadi hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke arah barat. Ya, aku sudah tahu semuanya, Di. Aku turut belasungkawa. Semoga istrimu tenang di sana dan diampuni segala dosa serta kesalahannya. Orang itu menyodorkan tangan kanannya. Hadi pun berbalik dan menjabat tangan Samsul, rekan kerjanya. Terima kasih, Sul, ucap Hadi dengan sunggingan senyum. Senyum yang ia perlihatkan adalah senyum yang dipaksakan. Sabar, Di, semua itu kan ada hikmahnya toh. Ikhlaskan ya, Di. Dia sudah tenang di sana. Ayo berangkat, jadwal kita nih kirim ke kota sebelah. Samsul pun merangkul pundak Hadi. Mereka kemudian berjalan beriringan menuju garasi, di mana truk yang akan mereka gunakan terparkir. Masih di malam yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Desa Wonojati selalu dikeruputi hawa dingin yang tak pernah habis. Maklumlah, desa tempat tinggal Lasmi itu letaknya memang di dekat gunung. Jadi hawa dingin pasti terus ada di desa itu. Beberapa hari setelah meninggalnya Lasmi, warga yang biasanya ngopi di warungnya Lasmi sekarang memilih nongkrong di pos ronda atau angkringan di sudut-sudut desa. Ada pula yang lebih pilih diam di rumah. Seseorang dengan sepeda motor bututnya nampak sedang apes. Sepeda motor tua itu tidak mau jalan, padahal ia baru saja memperbaikinya. Melewati hutan bambu yang jalannya tidak rata, makin menambah beban si empunya motor. Suara pohon bambu yang tertiup angin menjadi pengiring langkah kakinya. Ia terus menuntun motornya menuju ke rumah. Di tengah perjalanan ia melihat seorang perempuan rambut panjang, memakai rok panjang warna putih dan baju lengan pendek warna merah, sedang menenteng tas besar. Anehnya perempuan itu nampak kesakitan dan terus memegangi perutnya. Karena penasaran, Jono pun lantas mendekatinya, khawatir kalau wanita itu adalah korban penganiayaan. Mbak, itu sampean kenapa, Mbak? Kok perutnya keluar darah terus? Ayo Mbak, tak temenin ke rumah sakit. Jono terus memperhatikan perut wanita itu yang terus mengucurkan darah. Wanita berbaju merah itu pun kemudian menoleh. Perutku sakit, Jono. Perutku ini loh, hancur. Calon bayiku ikut hilang, sakit. Wanita itu meringis kesakitan. Jono terkejut bukan kepalang, bahkan badannya gemetar. Ternyata wanita yang jadi lawan bicaranya itu adalah orang yang selama ini ia kenal dan bahkan cukup akrab. Tapi orang itu sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Jono merasa kalau malam itu adalah malam tersial dalam hidupnya. Motornya mogok, lalu bertemu dengan setan yang wujudnya sangat mengerikan. Mbak Lasmi? Jono mendadak gagap. Sesaat ia lupa caranya menggerakkan tangan dan kaki. Saking takutnya, ia malah diam di tempat.
Iya, ini aku. Kamu lupa. Tolong akulah Jono. Lasmi kembali merintih. Sedetik kemudian sesuatu yang mengagetkan terjadi lagi. Wajah dan tubuh Lasmi tiba-tiba saja berubah menjadi nenek-nenek renta yang rambutnya putih semua dan acak-acakan. Badannya membungkuk dan tangan kirinya memegang tongkat penyangga. Aku sekarang sudah tua, tidak kuat jalan jauh. Aku sudah jadi mbok-mbok sekarang. Tolong bantu aku, Jono. Lasmi berkata lagi, tapi kali ini dengan suara yang agak lirih. Mirip caranya orang tua bicara. Seketika itu juga, Jono merasa bisa menggerakkan kaki dan tangannya kembali. Kesempatan itu ia gunakan untuk lari. Setan! Setan! Mbok Lasmi, setan! Jono berteriak lantang sambil terus berlari meninggalkan motor bututnya. Sedangkan Mbok Lasmi atau yang biasa dikenal dengan Lasmi saat masih hidup tertawa terbahak-bahak menertawakan korban pertamanya. Suaranya yang cempreng dan menakutkan itu menggema di hutan bambu. Puas menakuti Jono, ia pun terbang membumbung tinggi untuk kemudian lenyap tak ketahuan jejaknya. Malam semakin larut, namun pos ronda semakin meriah. Kali ini cukup banyak yang ikut ronda. Ada yang bermain catur, ada juga yang bermain kartu untuk sekedar mengusir kantuk. Setan! Sontak semua yang ada di pos ronda melihat ujung jalan. Mereka pun bertanya-tanya, siapa yang malam-malam begini teriak-teriak tak tahu aturan? Weh, siapa itu? Sudah malam kok teriak-teriak, kata salah seorang yang berdiri di depan pos ronda. Gak tahu aturan. Makin lama orang itu makin mendekat, sosoknya makin kelihatan. Loh, kok mirip Jono ya? Ya bukan ya? Iya itu Jono. Bocah itu ngapain sih teriak-teriak gak jelas? Sudah gila dia. Tiba di pos ronda, Jono langsung duduk. Nafasnya memburu, keringatnya membanjiri seluruh tubuh, membuat bingung orang-orang yang sedang meronda. Heh, kamu ngapain? Malam-malam kok teriak gak jelas? Punya aturan tidak? Bentak seseorang yang sudah cukup tua. Jono tidak mau menjawab, ia lebih pilih meredakan nafasnya dulu. Setelah dirasa tidak ngos-ngosan lagi, Jono mulai bercerita. Anu pak, aku ketemu setan pak. Sumpah ndak bohong, motorku sampai ketinggalan. Mbok Lasmi namanya. Awalnya sih aku ketemu sama wanita masih muda. Dia tuh perutnya sakit pak, keluar darah terus. Lah kok setelah nengok itu ternyata Mbok Lasmi. Itu loh pak. Minta tolong sama aku. Terus tiba-tiba dia berubah jadi nenek-nenek. Ngakunya sekarang dia sudah jadi mbok-mbok. Ya udah aku lari. Yang paling membuatku heran, bagaimana bisa ia berubah jadi nenek-nenek? Menyeramkan sekali, Pak. Jono menjelaskan secara singkat tentang pertemuannya dengan Mbok Lasmi. Semua yang ikut menyimak pun jadi heran. Masa iya Lasmi menjadi gentayangan seperti itu? Ah, bohong kamu. Ya elah, masa aku bohong, Pak? Ini loh, Mbok dilihat. Aku sampai ngos-ngosan begini kok. Jono jengkel karena masih ada yang belum percaya dengan ceritanya. Tapi kenapa bisa sampai begitu ya? Mungkin karena matinya gak wajar kali, jawab seseorang. Ini bau apa? Kok pesing? Bau sekali. Orang yang berkata itu langsung menutup hidungnya. Wah, kamu ngompol toh John? Bocah gak jelas. Sudah gede masih ngompolan. Jono melihat celananya dan benar ia mengompol tanpa sadar sebelumnya. Maaf pak, lawang takut banget oh, jawab Jono dengan cengar-cengir. Pulang sana, ganti celana. Jono pun akhirnya pulang ke rumah. Dari pos ronda sampai rumah ia berlari lagi, takut ketemu Mbok Lasmi. Hari-hari selanjutnya, cerita tentang hantu Mbok Lasmi ini telah menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa di antaranya ada yang pingsan karena saking takutnya saat ketemu dengan nenek tua itu. Contohnya adalah Wahyuni,
yang ketika pulang dari sholat subuh, ia ditemukan pingsan di rumah Lasmi. Ia mengaku kalau ketemu dengan nenek-nenek yang mengetuk pintu rumah Lasmi. Setelah didekati, ternyata itu adalah Mbok Lasmi, si empunya rumah itu sendiri. Makin lama Mbok Lasmi semakin menebar ancaman. Keluarga Pardio misalnya, anaknya yang masih 5 tahun hilang saat bermain dengan teman-temannya. "Pak, gimana ini Pak? Si Guntur kok nggak ketemu?" Istri Pardio terus menangis dari sore hingga malam. "Sabar toh Bu, ini Bapak juga cemas. Tapi Bapak yakin pasti ketemu." Pak Pardio terus menenangkan istrinya. Dengan dibantu oleh warga setempat, Pak Pardio mencari anaknya. Dimulai dari tempat terakhir ia bermain sampai ke lapangan dekat kantor kepala desa, tapi tidak ketemu juga. Akhirnya ia ditemani salah seorang warga menemui seorang dukun. Siapa tahu anaknya diculik makhluk halus. "Anakmu ada yang bawa, perempuan tua. Ia ada di hutan bambu. Ayo kita jemput sebelum terlambat," kata dukun tua itu. Bersama dengan belasan warga, Pak Pardio, istrinya, dan dukun itu berangkat ke hutan bambu. Malam yang gelap dan dingin serta hawa yang angker menyelimuti hutan tempat tinggal hantu yang bernama Mbok Lasmi itu. Dukun kemudian membacakan mantra-mantra. Setelah selesai, anak yang dicari akhirnya keluar juga. Sesuai dugaan, Mbok Lasmi adalah dalang dari semua ini. Mbok Lasmi dengan tongkat di tangan kirinya berjalan sambil menggendong Guntur. "Nak, ayo sini sama ibu. Ayo pulang Je Bagus." Istri Pak Pardio mendekati Guntur dengan perlahan. "Ibu," si kecil menghambur ke ibunya. "Aku hanya pinjam sebentar. Aku tidak punya anak. Anakku mati sebelum lahir. Aku ingin punya anak banyak." Nada bicara Mbok Lasmi terdengar serak dan menyeramkan. Tawanya melengking kencang. Semua orang menjadi merinding mendengar suaranya. "Dia bukan anakmu. Jangan pernah sentuh anak-anak yang bukan anakmu," bentak si dukun. Seketika itu juga mata Mbok Lasmi langsung memerah. Merah yang menyala. Jari telunjuknya ia arahkan di wajah sang dukun. Ia tidak suka dengan perkataan dukun itu. Setelah beberapa saat, Mbok Lasmi terlihat seperti akan pergi. Tubuhnya menjadi tembus pandang untuk kemudian menghilang. Pencarian pun selesai. Rombongan pulang tanpa tangan hampa. Beberapa hari kemudian ganti Rani yang diculik, anak dari Ibu Marsuti. Bocah kecil itu tahu-tahu hilang begitu saja saat ditinggal ke dapur. Rani terakhir ada di depan TV, tapi saat ibunya memanggilnya untuk makan, ia tidak ada di tempat. Sama seperti kejadian hilangnya Guntur, banyak warga yang ikut membantu mencari si kecil. Setelah dicari dengan bantuan dukun, lagi-lagi tempatnya ada di hutan bambu. "Mbah, anak saya mana Mbah? Katanya ada di hutan ini." Marsuti sesegukan, anak sematawayangnya hilang. Dan dari kejadian yang sudah-sudah, kalau tempatnya di hutan bambu, berarti ada kaitannya dengan Mbok Lasmi. Sang dukun menghela nafas panjang. Nampak ada masalah tambahan yang sepertinya akan hadir. "Coba cari di sebelah sana," perintah Mbah Dukun pada para warga. Jarinya menunjuk arah utara. Dan benar saja, Rani ada di sana, terjepit di antara rimbunya pohon bambu. Sayangnya anak itu saat ditemukan sudah tidak bernyawa. Saat itu juga Marsuti berteriak-teriak, meraung-raung tidak karuan. Anaknya meninggal dengan kulit yang putih pucat dan kedua telinganya berdarah. Mau bagaimana lagi? Kita terlambat mencarinya. Wajahnya menengadah ke atas. Nampak ada rasa sesal mendalam dari Mbah Dukun karena tak bisa menyelamatkan nyawa si kecil Rani. Minggu dan bulan terus berganti. Mbok Lasmi kembali menculik anak lagi. Kali ini ia kembalikan, tapi dalam kondisi linglung. Beruntung anak itu masih selamat.
Lambat laun nama Mbok Lasmi semakin terkenal hingga desa seberang. Korbannya juga bertambah. Pada akhirnya, warga membuat batu berundak di tengah hutan bambu sebagai tempat meletakkan sesaji agar Mbok Lasmi tidak menculik lagi. Sesaji itu biasanya berupa kepala kerbau dan nasi tumpeng kuning yang harus disediakan setiap setahun sekali. Teror Mbok Lasmi akhirnya berhenti. Beberapa orang malah terkadang mencari wangsit dengan cara berdiam diri di batu berundak itu. Mereka biasanya meminta jodoh dan lain sebagainya. Nah, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Mbok Lasmi. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.